Yang kami hormati Ibu Siti Rohmatun selaku Kepala SDN Ngasinati 3, juga sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Ngasinan. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim di ruangan SDN Ngasinan 3 ini dengan tiada suatu apapun. Semoga silaturahim kita hari ini memberi keberkahan, kebermanfaatan bagi SDN 3 Ngasinan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya selaku pengajar praktik angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Hari ini kami jadwalnya adalah pendampingan 2. Jadi ada pendampingan individu 2 kepada beliau Ibu Siti Rohmatun, dan jadwalnya hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini telah meluangkan waktunya, mungkin tenaga dan pikirannya di ruangan ini berkenan bersama kita dan program guru penggerak ini. Semoga waktu yang panjenengan luangkan hari ini dicatat sebagai amal dan diberikan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ke depan nantinya bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Selanjutnya kami memohon maaf bila nanti dalam proses pendampingan ini ada tingkah laku maupun tutur kata saya yang kurang berkenan kepada panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semua tidak kami sengaja dan nanti di luar dari apa yang kami rencanakan, seperti itu. Bapak Ibu, hari ini Bu Siti akan memfasilitasi diskusi kita. Jadi agenda kita hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Di dalam program guru penggerak ini ada pembelajaran yang modul 1.3, yaitu bagaimana CGP membuat prakarsa perubahan di sekolahnya, dan sesuai dengan filosofis Ki Dewantara yang pembelajaran berpihak pada murid. Nah, monggo hari ini kita diskusikan bagaimana visi di sekolah ini, DSM 3 Ngasinan ini, apakah sudah sesuai dengan yang panjenengan harapkan
tadi disampaikan pada waktu diskusi. Dan visi adalah wujud impian di masa depan. Jadi visi itu bagaimana arahnya atau hasil dari pembelajaran di SDN 3 Masinan ini. Jadi mau seperti apa putra-putrinya yang lulusan dari sini itu ditentukan oleh dari visi panjenengan. Jadi visinya nanti monggo disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian juga namanya visi itu harus dijalankan bersama-sama dengan warga sekolah, tidak hanya mungkin hanya dijalankan oleh Bu Siti sendiri, tetapi harus dijalankan oleh semua warga sekolah dan diharapkan untuk saling berkolaborasi dan bergotong royong bagaimana mewujudkan tujuan itu bersama gitu. Jadi gambaran di masa depan panjenengan nanti anak-anaknya mau seperti apa, monggo, atau mungkin bisa direfleksikan selama ini hal-hal yang kurang pas dalam mewujudkan misinya itu apa, nanti monggo disampaikan di dalam diskusi ini. Dan monggo Bu Siti nanti menyampaikan ke teman-temannya, pada Bapak Ibu guru di SDN Masinan ini juga kami mohon kepada Bapak Ibu guru SDN Masinan ini untuk berkenan memberikan pemikiran-pemikiran atau saran-sarannya bagaimana mewujudkan sekolah ataupun mewujudkan peserta didik yang baik di masa depan ini, dan langkah-langkah apa yang harus panjenengan lakukan itu monggo didiskusikan bersama. Begitu ya Bu Siti. Mungkin di dalam P ini atau di dalam diskusi ini ada juga sebagai tahapan dalam proses belajar CGP. Dalam proses, meskipun di sini di dalam proses pembelajaran di CGP ini, di PGP ini kami harapkan juga proses ini bermanfaat untuk SDN 3 Masinan, meskipun hari ini kayak sekedar diskusi yang sangat kecil, tapi semoga dengan diskusi ini kecil ini nanti bisa bermanfaat untuk kemajuan dari SDN 3 Masinan ini. Bagaimana Bu Siti nanti bersama teman-teman membuat prakarsa perubahan untuk kemajuan SDN 3 Masinan ini. Kedepannya SDN 3 Masinan ini bisa lebih baik, muridnya banyak, kemudian sarana dan prasarananya juga semakin baik begitu. Nah, itu pastinya harus ada program-program dan rencana-rencana yang harus dilakukan. Nah, itu tentunya dimulai dari saling diskusi, kolaborasi, dan akan mencapai tujuan itu bersama. Dan monggo untuk selanjutnya diskusi ini akan dipimpin oleh Bu Siti. Kepada Bu Siti dipersilahkan dari saya. Cukup sekian, ada kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk muhadimah saya ikut yang depan saja untuk bisa menyingkat waktu. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, mohon maaf saya meminta waktu penjenengan untuk mengikuti pendampingan individu 2, yaitu program guru penggerak angkatan 7, diskusi, visi, dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, di sini sebelum saya masuk pada diskusi, saya ingin membacakan sebuah puisi yang mungkin puisi ini nanti bisa menambah semangat panjenengan untuk menjadi sosok seorang guru. Bagaimana panjenengan nanti bisa termotivasi menjadi guru yang bagaimana sesuai dengan zaman yang sekarang, menjadi guru yang modern, guru yang hebat. Oke, Bapak Ibu, di sini ada puisi
Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Lia, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Lia itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu, puisi ini diciptakan oleh Insinyur Soekarno. Di sini kita bisa menarik garis merah bahwa yang di sini Bapak Ibu kita bisa melihat garis merah dari puisi tersebut, bahwa yang kita lihat pada anak-anak itu tidak hanya satu dua kecerdasan anak, tapi yang kita lihat adalah masa depan Indonesia. Karena masa depan Indonesia terletak pada putra-putri, anak-anak didik kita yang kita didik saat ini. Kita titipkan pada mereka, karena suatu saat kita akan menua, kita akan pensiun, kita tidak lagi berperan untuk negara secara keseluruhan, tapi mereka nanti yang berperan, mau dibawa kemana Indonesia. Demikian Bapak Ibu. Maka dari itu marilah ini nanti kita berproses untuk membuat sebuah visi, yang mana visi itu nanti berorientasi pada anak didik kita. Oke. Bapak Ibu, di sini saya memiliki visi sekolah, yaitu terwujudnya insan yang berkarakter, berprestasi dengan wawasan iptek, lingkungan hidup, berlandaskan imtak, serta berpijak pada budaya bangsa sebagai perwujudan
profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sekarang ini lagi gencar-gencarnya pemerintah untuk menggalakkan kurikulum merdeka, dan di situ ada penerapan P5. Nah, itu nanti visi kita ini apakah sudah mencakup dari pengaplikasian P5. Oke, Bapak Ibu, di sini saya memiliki pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Dari visi itu, apakah sudah tampak visi itu menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kita harus berani menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, dari itu maka kita harus memiliki visi yang luar biasa juga, yang berbeda dengan visi sekolah lain. Oke, Bapak Ibu, untuk bisa mencermati apakah visi itu sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita, mari kita lihat kalimat rumpang di sini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Bapak Ibu mesti punya gambaran, pengen murid kita nanti menjadi seperti apa. Pasti ada gambaran di situ. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki segudang potensi yang perlu dikembangkan. Bapak Ibu mesti melihat keanekaragaman yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita itu adalah individu yang unik dengan bakat dan dengan bakat dan keunikannya masing-masing. Ada yang lucu, ada yang pendiam, ada yang suka cerita, ada yang terkadang agak lebay. Bu, ini mesti seperti itu. Itu adalah individu yang unik. Mereka berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan proses untuk mengawal murid kita menjadi seperti keinginan mereka. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengawal mereka? Nah, di sini Bapak Ibu, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengawal anak didik kita agar bisa tercapai visi kita? Di situ banyak sekali yang bisa kita lakukan, tapi memang harus butuh apa, Bapak Ibu? Butuh apa? Iya, butuh proses yang luar biasa, dan itu tidak mudah proses yang kita lalui itu. Mengawal mereka dengan keunikannya masing-masing. Betul. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa banyak hal-hal yang belum mereka kuasai. Mereka sadar bahwa mereka itu masih membutuhkan bimbingan penjenengan-penjenengan, butuh pengawalan dari penjenengan-penjenengan. Jadi mereka menggantungkan harapannya untuk bisa dididik, dibimbing agar bakat dan minat mereka bisa berkembang sesuai dengan harapan mereka. Oke Bapak Ibu, lanjut. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mendampingi dan mengawal murid kita menjadi insan yang berkarakter dan memiliki intak serta intek yang tinggi. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan anak didik kita memiliki ilmu, pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa yang tinggi? Mesti Bapak Ibu nanti punya program-program untuk bisa mewujudkan hal tersebut.
Lanjut, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah, butuh perjuangan yang luar biasa. Bahkan harus menahan marah yang luar biasa saat menghadapi mereka-mereka yang lagi bermasalah. Kalau mereka bermasalah mesti ada sesuatu yang tidak kebutuhan mereka tidak tercukupi, kebutuhan hidup mereka. Terkadang mereka jadi error, jadi mencari perhatian. Ada beberapa kebutuhan hidup manusia yang sudah saya sampaikan ke penjenengan kemarin. Mungkin ada beberapa yang tidak tercukupi kebutuhannya, sehingga mereka menjadi bermasalah, mencari perhatian dan sebagainya. Terkadang itu menguras emosi penjenengan. Di situ kita harus mewujudkan hal-hal yang mereka impikan itu dengan penuh perjuangan. Oke, Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik dan kalimat rumpang tadi tentunya sudah membuka wawasan Bapak Ibu terkait visi misi yang saya sampaikan itu tadi. Apakah visi di atas sudah berpihak kepada murid? Visi yang saya sampaikan tadi. Untuk visi yang sudah disampaikan oleh Panjenengan tadi sudah berpihak kepada murid. Kenapa Panjenengan menyatakan kok sudah berpihak kepada murid? Alasannya sedikit saja. Karena di sekolah ini sudah melaksanakan program-program pembiasaan keagamaan seperti sholat duha, sholat zuhur berjamaah, pembiasaan tahfidz setiap hari. Setelah itu pembiasaan tahfidz bersama-sama di hari Jumat. Sementara itu luar biasa. Memang visi kita itu tadi sudah berpihak pada anak karena itu sudah diaplikasikan setiap hari, yang memiliki tujuan bisa menghantarkan anak menambahkan iman dan takwa mereka. Secara ilmu pengetahuan dan teknologi juga sudah diterapkan di sekolah kita, salah satunya yaitu penambahan jam pelajaran dan pemberian materi TIK. Sudah kan? Iya. Oke. Berarti visi kita itu sudah berpihak pada anak. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah visi tersebut berpihak kepada murid atau berpihak pada anak, mari kita lakukan identifikasi program apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Monggo, program apa saja yang bisa kita canangkan di sekolah ini? Kalau visinya sudah penjenengan anggap sesuai berpihak pada anak, Mbak Yesi, program apa? Penjenengan punya pemikiran ada program ini Bu, gitu, sesuai visi itu, monggo. ya, sampai saat ini program dari SDN Rangasina yang memenuhi visi tadi seperti kegiatan ekstra pramuka, muhadharah, dan seni muka budayanya seperti itu, dan BTA, baca tulis Al-Quran. Iya, itu program yang luar biasa
dan sudah kita laksanakan, semoga nanti program itu bisa bertambah sehingga anak-anak nanti akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang bisa bertambah, ada progres yang lebih baik. Oke, mungkin ada yang menambahkan dari program yang sudah ada, mungkin ada dari pemikiran penjenengan, Bu, perlu ditambahkan ini di semester depan, monggo Mas Irfan, monggo. Iya, intinya program-program yang berkenaan dengan visi kita tadi untuk penguatan P5. Tadi sudah dijelaskan bahwa di SDN Masinan sudah berjalan beberapa program, diantaranya di bidang keagamaan, kemudian kesenian, dan juga untuk akademik. Dan mungkin yang bisa ditambahkan lagi di bidang olahraga, Bu. Karena kita tahu siswa kita kalau sedang jam istirahat itu suka sekali bermain bola, misalnya bola voli. Mungkin untuk di tahun ajaran yang akan datang nanti bisa ditambahkan satu program unggulan, misalkan bola voli dimasukkan ke dalam program ekstrakurikuler kita, sehingga program ekstrakurikuler kita menjadi lengkap dari keagamaan, kemudian kesenian, pendidikan, dan olahraga. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih masukannya untuk program yang baru, Pak Irfan. Oke, Arfan mungkin punya gambaran lagi untuk kedepannya anak-anak. Dari tadi kan divisi ada budaya, kita berpijak pada budaya. Sebentar, ya, serta berpijak pada budaya bangsa. Kita belum memprogramkan untuk budaya, seni dan budaya. Mungkin punya penjenengan program kedepannya untuk mewujudkan visi tersebut. Monggo, untuk ipteknya sudah, untuk imtak sudah, untuk olahraga sudah. Ini, monggo. Ya, untuk program budaya untuk saya ini mungkin ada ekstra tari Nusantara, Ibu. Iya. Mungkin nanti kedepannya ditambah tari tradisional untuk putri atau putranya, begitu biasanya. Oke. Oke. Insya Allah ya. Ini program yang luar biasa. Perlu dilengkapi di sini untuk visi kita ya, menyatukan berpijak pada budaya bangsa. Sebenarnya saya juga ingin sekali nanti bisa menambahkan itu, bukan hanya untuk mengembangkan bakat siswa, sekaligus juga melestarikan budaya daerah yang sekarang ini banyak sekali budaya-budaya dari asing lewat internet yang anak-anak tiru, dan di situ terkadang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, kita biar budaya kita tetap berkembang, itu nanti program untuk tari daerah kita kembangkan di sekolah kita. Oke, terima kasih Pak Arfan untuk ide program pengembangan budaya. Nanti insya Allah ya. Selain budaya, mungkin ada lagi imtak sudah, imtek sudah, budaya sudah, di olahraga sudah, kelihatannya sudah tercover semuanya untuk meningkatkan prestasi. Prestasi itu tidak hanya di akademik, tapi juga non akademik. Meskipun kita sudah memiliki banyak prestasi, tetapi harus tetap ada progres ke depan, lebih berprestasi. Jangan sampai kita menjadi puas dan berhenti di satu titik kebanggaan itu. Tetap harus berprestasi dan berprestasi.
Oke. Di sini kalau visi tersebut sudah disetujui, saya ingin menjelaskan komponen dari visi tersebut. Di sini komponen yang pertama yaitu berkarakter, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila dari dimensi mandiri. Anak-anak melalui pembiasaan-pembiasaan diharapkan memiliki karakter yang baik, karakter yang luar biasa. Karena saat ini karakter-karakter itu lagi gencar-gencarnya ditanamkan pada siswa-siswi kita. Oke, yang kedua berprestasi dengan wawasan iptek, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Yang ketiga, lingkungan hidup, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak kepada alam. Ada dimensi tersebut pada pelajar Pancasila. Terus berikutnya berlandaskan imtak, yaitu iman dan takwa, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu berakhlak agama. Oke, melanjutkan pernyataan prakarsa perubahan. Nah, di sini prakarsa perubahan yang dapat saya rangkum yaitu berkarakter, melakukan pembiasaan di sekolah agar siswa mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya melalui contoh real. Jadi Bapak Ibu guru itu juga salah satu public figure sebagai contoh real siswa. Bagaimana akhlak kita yang akan dicontoh oleh putra-putri kita. Yang kedua, berprestasi dengan wawasan iptek, yaitu menumbuhkan kreativitas untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran digital, realitas virtual, dan lain sebagainya. Jadi prestasinya itu berdasarkan kreativitas anak yang kita kawal, sehingga nanti anak-anak selain berilmu pengetahuan juga memiliki wawasan teknologi. Berikutnya lingkungan hidup, yaitu mereka memiliki tanggung jawab, rasa sayang, dan peduli terhadap lingkungan alam sekitar dengan menanam dan merawat tanaman toga di lingkungan sekolah. Karena selama ini tanaman toga itu saya anggap tanaman yang penting yang harus ditanam di sekolah sebagai P3K, salah satu P3K di sekolah kita untuk menangani penanganan pertama saat anak-anak cedera. Oke. Lanjut, untuk berlandaskan imtak, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembiasaan keagamaan, dan ini sudah kita realisasikan. Oke, Bapak Ibu, prakarsa dan operasionalisasi yang kita miliki, kepemilikan aset dan pemanfaatannya. Nah, ini saya kembangkan berdasarkan aset yang kita miliki, Bapak Ibu. Aset yang kita miliki apa saja? Yang pertama yaitu sekolah memiliki guru-guru yang memiliki karakter yang baik sebagai tauladan siswa-siswinya dalam bertingkah laku. Ini salah satu poin saya nilai penjenengan semua sebagai tokoh figur yang dicontoh oleh anak-anak memiliki karakter yang baik, yang layak untuk dicontoh, ditiru. Aset yang kedua yaitu sekolah telah meraih kejuaraan di berbagai event perlombaan. Ini salah satu aset kita untuk
sampai kita merasa bangga dan berhenti di satu titik kebanggaan tersebut, tetap berproses dan berproses. Aset yang ketiga yaitu sekolah memiliki lahan yang cukup luas untuk menanam berbagai tanaman. Salah satunya adalah tanaman toga. Anak-anak biar cinta terhadap lingkungan. Selain hasil dari toga yang kita manfaatkan, kalau lingkungan hijau dan indah itu sedang dipandang benar, iya kan? Nah, itu salah satunya biar banyak oksigen di lingkungan sekolah kita. Lanjut, yang keempat, aset yang kita miliki yaitu sekolah memiliki fasilitas musola untuk menyelenggarakan pembiasaan keagamaan dan bekerja sama dengan TPA di dekat sekolah sebagai kolaborasi mengembangkan pengetahuan keagamaan. Ini aset kita yang keempat. Kita juga sudah merealisasikannya, kita sudah melaksanakannya. Semoga visi-visi yang panjenengan setujui itu nanti bisa menghantarkan putra putri kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian diskusi kita hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan yang saya sampaikan. Semoga bisa nanti menjadikan SDN 3 Ngasinan ini menjadi SD yang luar biasa, bisa menjadikan di masyarakat menjadi daya tarik tersendiri, menjadi pembeda dari sekolahan yang lain, sehingga SDN 3 Ngasinan bisa dipercaya masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kita, dan kita bisa lebih amanah untuk membimbing mereka, menghantarkan mereka menjadi insan yang luar biasa. Terima kasih, dan kita harus siap dengan tantangan-tantangan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Bu Siti, luar biasa. Hari ini sudah memimpin diskusi dan menghasilkan prakarsa perubahan yang ada di SDN 3 Ngasinan ini. Tentunya visi tadi sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila ya Bu. Bapak Ibu bagaimana untuk kedepannya, siap untuk melaksanakan visinya? Siap J, luar biasa. Dan untuk catatan saya, visinya sudah sangat luar biasa. Mungkin lebih disederhanakan saja dalam tatanan bahasanya. Mungkin setelah ini bisa didiskusikan kembali. Jadi untuk visinya juga nanti mau didiskusikan program-program dari mewujudkan visi itu tadi, nanti diadakan diskusi lanjutan ya Bu Siti setelah di luar momen ini gitu. Dan untuk visinya sudah sangat bagus. Yang menjadi catatan saya itu tadi monggo di tatanan bahasanya disederhanakan sesuai dengan visi yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan begitu. Dari saya terima kasih luar biasa. Hari ini kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru SDN 3 Ngasinan, juga pada Bu Siti sebagai kepala sekolah dan juga sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Kami mengaturkan terima kasih telah mengikuti kegiatan PI ini dalam program PGP, mewakili dari Dinas Pendidikan juga dari BPGP. Mengaturkan terima kasih. Semoga kedepannya SDN 3 Ngasinan ini berprogres lebih baik, memiliki ide-ide kreatif sehingga
maju, memiliki murid yang banyak, juga memiliki prestasi sesuai dengan visinya, memiliki prestasi yang luar biasa di bidang apapun. Gitu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Dari Taufiq Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk hari ini diskusinya menurut saya sangat bermanfaat, sangat bagus karena dari diskusi ini kita mendapatkan program-program baru untuk etika Asinan seperti program tadi dari Mas Irfan, yaitu bidang olahraga, terus ada di bidang budaya dan bidang lain. Dan tentunya program tersebut akan melengkapi program-program yang sudah ada di SD Kansel ini sebelumnya. Dari situ nanti akan menampung minat dan keterampilan di bidang seperti seni, olahraga untuk peserta didik. Terima kasih, itu dari saya.